Dan dulu sarang ini kantong yang terbesar di Jawa Tengah. Kantong yang terbesar gerilya di Jawa Tengah itu di sarang ini. Sampai mempunyai relawan ayah saya 100 yang kumpul dengan Gus Put. Bertentangan antara Gus Put karo bapak harus masuk TNI. Gus Put gak gelem. Jadi akhirnya perjurit yang 100 itu masuk TNI tanpa ada komandannya. Kok komandannya itu ora gelem. Bapak sing meksa niki. Lho, kula niki anake bapak, dadi nek ora padha karo kiai akeh, yo maafnya. Bapak itu nasionalis, religious apa? Nasionalis. Kiai Haji Zubair Dahlan adalah sosok yang berbudi pekerti yang sempurna, mempunyai kepribadian yang mulia, sangat berwibawa, sangat cinta pada ahli ilmu dan memuliakan mereka, selalu berpegang teguh pada sunnatullah dan jejak para ulama salaf, sangat menghindar dari bid'ah, tidak takut akan cecaan dan celaan. Beliau pernah berkata saat dekat dengan ajalnya, "Saya ingin tergolong orang yang beruntung di dunia dan di akhirat." Ingat, manusia yang paling beruntung adalah orang yang rizkinya mampu mencukupi anak-anaknya ketika meninggal, tergolong orang yang beriman terus masuk surga. Kiai Zubair ini sebenarnya merupakan bagian terpenting dari para pendiri Nahdlatul Ulama, karena beliau menjadi utusan gurunya, yakni Kiai Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, melakukan pertemuan dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah terkait rencana akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau mewakili Kiai Fakih Mas Kumambang karena sang guru sudah sepuh. Beliau menjadi bagian penting dalam Nahdlatul Ulama waktu itu, khususnya wilayah Rembang dan Jawa Tengah, walaupun beliau tidak tersebut dalam kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah sosok ulama yang senantiasa setia dengan bangsanya. Kiai Haji Zubair Dahlan ini senantiasa menanamkan rasa cinta tanah air kepada keluarga dan murid-muridnya. Semangat hubbul waton minal iman tersebut kemudian diwarisi oleh putranya, yakni Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Dalam acara haul pondok pesantren Musarang, Mbah Mun menyebut bahwa ayahandanya adalah sosok nasionalis religius atau religius nasionalis, bahkan menamakan madrasah diniyah di Sarang dengan nama Madrasah Nahdlatul Waton. Mbah Mun juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah golongan yang ikut mendapat Kiai Wahab Hasbullah. Ini sarang, dan dulu sarang ini kantong yang terbesar di Jawa Tengah. Kantong yang terbesar gerilya di Jawa Tengah itu di sarang ini. Sampai mempunyai relawan ayah saya 100 yang kumpul dengan Gus Put. Bertentangan antara Gus Put karo bapak harus masuk TNI. Gus Put gak gelem. Jadi akhirnya perjurit yang 100 itu masuk TNI tanpa ada komandannya. Kok komandannya itu ora gelem. Bapak sing meksa niki. Lho, kula niki anake bapak, dadi nek ora padha karo kiai akeh, yo maafnya. Bapak itu nasionalis, religious apa? Nasionalis. Manten atau kula mungkin manfaatono. Wale bapak kula biyen niku mun kalem Mbah. Madrasah iki madrasah Nahdlatul Waton. Diware yalal waton, koton, ubul waton minal iman. Tawarano karo nusur lakit. Mergo NW iku Nahdlatul Waton. Jadi NU iku ana sing kelompok NW, ana sing kelompok N apa? NT. NP itu Mbah Wahab, NT yang lain Mbah Wahab. Saya kelompok Mbah Wahab, wallahi.
bapak saya kelompok bawah. Ini bapak saya. Jadi madrasah Ghazaliyah iki asale Nahdlatul Watan, nyanyiane ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Sedurunge kulluna lil watan lil alam wajduna min qidam sya'a bainal umam majduna min qidam sya'a bainal umam kulluna lil watan lil alam majduna min qidam ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takun minal khirman inhadu ahlal watan. Nek maya berjanjian zaman bapakku tinggal berjanjian terakhir nih bapak berjanjiannya nih Tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajabat syukru alaina ma da'a lillahi da Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu bay ya tiga yauman tomian yalqa khimama. Ini ayah saya. Jadi kalau saya tidak cocok ya silahkan, saya ini anaknya bapak saya. Pada tanggal 30 September tahun 1965, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI terjadi. Tidak hanya di ibu kota Jakarta, daerah-daerah pun dilanda situasi yang mencekam. Di beberapa provinsi, banyak tentara, kiai, dan santri yang dibunuh dengan kejam oleh gerombolan komunis PKI. Sebelum dibunuh, mereka bahkan disiksa dan dianiaya terlebih dahulu. Sejumlah jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengalami nasib nahas. Mereka diculik lalu dieksekusi mati para pemberontak. Jenazah mereka dibuang begitu saja dalam sumur sempit di wilayah Lubang Buaya, Jakarta. Umat Islam tidak terima dengan kekejaman yang dilakukan PKI. Akhirnya sebagian mereka melakukan tindakan memukul balik. Di antaranya bahkan memburu keberadaan para simpatisan PKI yang sudah berperilaku kejam terhadap umat Islam serta telah berkhianat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam keadaan demikian, Kiai Zubair Dahlan di Rembang juga mengajak para aktivis Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama untuk membersihkan wilayah Sarang dari pengaruh PKI. Dalam buku Kiai Haji Zubair Dahlan, kontribusi Kiai Sarang untuk Nusantara dan dunia Islam dijelaskan. Ketika para pendukung PKI hendak dieksekusi mati di Sarang, Kiai Zubair Dahlan melarang keputusan tersebut. Kiai Zubair mengusulkan agar mereka yang tertangkap cukup dipenjara saja. Jika masa penahanannya sudah selesai, mereka kemudian dibebaskan. Harapannya ada perasaan insaf yang tulus dari dalam diri mereka dan keturunannya agar tidak lagi mengikuti jejak komunis, seperti memusuhi kiai dan pesantren. Mbah Zubair juga berharap mereka bisa memeluk dan mengamalkan Islam secara benar. Begitulah sosok Mbah Zubair, sosok kiai atau ulama yang tidak hanya alim alamah, ahli fiqh, ahli tafsir, bahkan ahli tasawuf, tapi beliau juga sosok pejuang kemerdekaan yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara.